Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Luciana Febrianti NIM 294, Dian Alam Nur Hidayat NIM 300, dan Naila Lutfia Ramadhani NIM 321. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Ekonomi Politik tentang Keadilan. Perkenalkan, saya Luciana Febrianti dengan NIM 12402193294. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang teori keadilan atau justice centered. Teori keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi pasar dengan cara membandingkan institusi pasar dengan tuntutan dari konsep perseorangan. Teori berbasis keadilan berusaha untuk menentukan hubungan antara keputusan publik dan urusan pribadi. Secara umum, pendekatan ini dapat dibedakan dengan pendekatan lain yang tidak berbasis keadilan pada beberapa asumsi yang terkandung di dalamnya. Dalam teori berbasis keadilan, prinsip dasar untuk mengatur institusi adalah prinsip yang lebih tinggi daripada pertimbangan politik atau ekonomi. Institusi yang baik harus selaras dengan tatanan masyarakat. Nah, pendekatan justice centered digunakan untuk menetapkan hubungan yang sesuai berkaitan dengan keputusan publik terhadap masalah pribadi dengan cara menggunakan kriteria yang dipandang sebagai antecedent atas kesejahteraan individu, minat kelas, kebutuhan negara, dan kekuasaan relatif seseorang. Dari suatu perspektif utilitarian, pendekatan justice centered memudahkan perwujudan kesejahteraan individu dan masyarakat. Nah, ada 3 pendekatan justice centered. Yang pertama adalah libertarian. Nah, pada pendekatan libertarian, sangat penting untuk merumuskan hak kepemilikan dan sesuai dengan prinsip moral sehingga dapat disepakati banyak orang. Yang kedua adalah pendekatan kontraktarian, yakni membangun argumentasi yang mampu mendukung keterlibatan pemerintah dengan tidak menempatkan keadilan secara khusus dalam mempertahankan hak kepemilikan, tetapi dalam istilah pertimbangan relatif mengenai tatanan sosial. Kemudian pendekatan Hegelian. Pendekatan ini menghubungkan hak dan keadilan dengan saling ketergantungan individu, terutama dalam pengetahuan tentang kehidupan pribadi mereka. Pendekatan Hegelian menilai intervenis ekonomi berdasarkan prinsip persamaan kesempatan dan juga persamaan pandangan. Argumentasi libertarian. Pendekatan libertarianisme memaksa kita untuk melepaskan beberapa hal yang mungkin kita sangat penting, seperti fakta bahwa kita merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Dalam kasus tertentu, seorang libertarian akan lebih melepaskan ketergantungannya kepada orang lain daripada kehilangan kebebasannya. Artinya, integritas individu menjadi yang utama dibandingkan dengan integritas kelompok. Jika menggunakan konsep keadilan untuk mendukung argumen yang menganggap bahwa saling ketergantungan memiliki makna penting bagi manusia, kita harus menggunakan pemahaman berbeda tentang membentukkan institusi sosial dari yang dipahami kaum libertarian. Materi selanjutnya yaitu argumentasi kontraktarian modern. John Rawls mengajukan pendekatan berbasis keadilan berbeda dengan kaum libertarian. Teori yang dibangunnya sangat luas dan tidak terfokus secara khusus dengan ekonomi politik. Jika keadilan ekonomi ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap hak milik pribadi, keadilan hanya dapat terwujud melalui pasar bebas. Demikian pula hanya dampak dari pasar bebas yang dapat dirasakan masyarakat yang dikategorikan keadilan. Rawls juga mengajukan konsep keadilan sebagai keseimbangan. Dalam semua teori berbasis keadilan, pasar memiliki wilayah sendiri. Batasan itu ditentukan pada integritas seseorang dapat dipenuhi oleh hubungan pasar. Dengan demikian, teori berbasis keadilan membedakan wilayah kehidupan sosial berdasarkan yang pertama, pola ikatan orang yang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Yang kedua, pemahaman terhadap sifat perseorangan yang digunakan dalam ikatan tersebut. Selanjutnya, pendekatan alternatif justice center.
Gagasan ini secara sosial ditentukan oleh individu yang berbeda dari pemikiran tentang hak dan terhadap semua gagasan komunitas. Suatu etika komunitarian atas kehidupan yang baik dan identitas kelompok. Pada etika yang didasarkan pada hak, sebab kita pada hakikatnya terpisah. Diri yang bebas yang dibutuhkan adalah kerangka kerja hak netral yang menolak untuk memilih di antara tujuan dan maksud yang saling bersaing. Jika diri lebih didulukan dari tujuannya, hak tersebut harus didahulukan daripada barang-barang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.